Tadi maghrib entah kenapa saya kirimkan Fatihah kepada seluruh para ahli kubur yang berjuang di Masjid Nurul Falah. Ternyata pada malam hari ini adalah malam ke-17 cawe-cawenya para arwah. Malam ke-17 di bulan ke-8 sama dengan hari kemerdekaan kita, betul, tanggal 17 bulan 8. Sekarang adikit cawi-cawis kemerdekaan para ruh, persiapan untuk cuti pulang ke rumah masing-masing, yakni tanggal 17 bulan 8. Bulan 8 itu adalah bulan Sa'ban. Dalam bahasa Jawa dibilang bulan ruwah. Betul? Betul? Mau tahu kenapa alasannya? Ini dibuka dalam surah Al-Isra ayat keberapa? Ayat keberapa? 85. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka 'anir ruh. Ya Muhammad, ketika engkau ditanyakan oleh umat-umatmu tentang ruh, maka di sini pakai wawu jama'. Yas'alu bakal bertanya kepadamu siapa hai Muhammad ar-ruh, anir ruh, tentang kabar ruh. Kul, jawablah hai Muhammad bahwasanya ruh itu adalah urusan Allah, min amri rabbi, urusan Tuhanku, yakni Allah. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidak ada yang aku beritahu kepada kalian, tak ku datangi ke pengetahuan kepadamu. Utitu, tak aku datangi pengetahuan kepada kalian, minal ilmi, dari pengetahuan, illa qalil, kecuali sedikit doang, cuman sedikit. Di dalam tafsir Jalalain itu mengatakan an-nisbatu ila ilmi rabbih, menisbatkan, menjauhkan daripada lebih luasnya ilmu Allah. Saking luasnya ilmu Allah, mengetahui tentang segalanya, kita hanya dikasih tahu dikit doang. Karena dikit, kira-kira kalau seumpama makhluk sedunia ini di umat Muhammad aja dikasih kehabisan nggak kira-kira? Dikit loh. Maka ilmu itu hanya diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kekasih-kekasihnya, termasuk para wali. Para wali tahu. Makanya para wali itu ngajarin kepada kita, ini wes wayahe, udah waktunya lu bakal libur cuti panjang 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan. Kalau dia dimulai pulang, mau pulang kemana pasti lupa. Kok bisa lupa? Iya, karena di alam kubur itu saking sibuknya disiksa sepanjang 11 bulan. 11 bulan disiksa terus, kira-kira masih ingat gak rumah kita? Kalau yang memperoleh nikmat, saking nikmatnya di alam kubur, saking bahagianya di alam kubur, sampai lupa. Betul. Kita juga kalau lagi bahagia lupa apa yang di rumah. Lagi makan bakso enak banget, lupa sampai bini gak kelihatan. Nah iyalah, makan bakso jadi tukang bakso, bininya di rumah mana kelihatan. Lupa. Akhirnya dikasih GPS, dikasih map. Para wali itu, wes kita kasih map aja. Gimana mapnya? Sing punya rumah ngadain ruahan, maka dia ruh akan pulang ke situ.
maka diadakanlah acara ruahan. Dan biasanya ruahan itu wes lewat dari nisfu Sa'ban, betul. Ini pancernya ternyata tanggal 17 bersamaan dengan hari kemerdekaan Indonesia. 17 bulan 8. Ya, 17 bulan 8. Nah, ini ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok ayat ini dikasih di bulan Isra? Pada saat Isra Mi'raj Nabi juga maka di bulan di surat Al-Isra. Biar jadat, biar dekat, biar tahu kapan pancernya. Nih Gusti Allah ngasih tahu. Siapa yang dikasih tahu? Orang-orang yang pengen tahu. Kalau yang nggak pengen tahu, paling jawabannya adalah bid'ah. Betul. Bid'ah. Maka ada bulan Jawa namanya bulan ruah. Wes kumpule para ruh pengen pulang ke rumahnya masih. Wes caus. Wes bakal siap-siap untuk mengadakan permerdekaan. Merdeka selama sebulan enggak disiksa karena sudah 11 bulan lamanya disiksa di alam. Oh enggak kelihatan. Kalau kelihatan saya rasa kalian itu enggak ada yang bangun sahur. Betul. Begitu lagi bangun sahur tahu-tahu jeblok ada di sebelah kita, kira-kira mau jauh sahur enggak kira-kira. Jadi pada enggak puasa. Maka roh itu nggak kelihatan kecuali dikasih tahu Allah sedikit aja. Orang-orang yang dikhususkan adalah Allah, yang diperlihatkan yakni para wali-wali Allah, ditambalkan oleh Allah, disimbolkan oleh Allah. Nih pancar tanggal 17 tanggal 17 hari kemerdekaan. Nah pada tanggal itu ini udah mulai persiapan semuanya. Maka banyak orang-orang mengadakan ruangan kirim-kirim doa nih, mempersiapkan map-mapnya, nyambut di rumahnya masing-masing. Ayo ya, kalau yang kita pada mampu silakan ngajak undang tetangga-tetangga. Kenapa? Biar ada pesta. Akhirnya ada ritual jalan tung, jalan se. Di sini ada pesta. Datang gak dijemput karena kagak berani jemput. Siapa yang berani jemput ke Kober? Pulang gak diantar, tapi datang disambut dengan pesta yakni tahlilan. Itu kan cuma simbol, jadi guyonan jadinya. Wah main jalangkung ini, bukan. Ngasih kabar simbol. Yuk sambut hari libur kalian, pulang ke rumah kalian dengan mengadakan pesta yakni acara ruahan. Pulang nggak datang nggak dijemput, emang kagak ada yang jemput. Siapa yang mau jemput? Oh nggak tahu tempatnya, betul nggak? Lah kalau tahu tempatnya pasti dijemput. Tahu nggak tempatnya di mana? Kagak, maka nggak usah dijemput. Pulang nggak diantar, mau ngantar kemana nggak tahu juga. Maka cukup sambutlah ia dengan adakan pesta, yakni tahlilan. Pesta apa? Pesta zikir, pesta baca ayat-ayat Allah, agar mereka yang tadinya disiksa, panas tubuhnya, sakit tubuhnya, mendapatkan obat dari kita semua dengan kita membacakan doa kepada beliau. Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai obat. Ben Adam, aduh, alhamdulillah dapat siraman. Karena yang bacain orang banyak ya lumayan ya, kasihlah sedikit minuman, betul. Berkat-berkat itu pun jadi nilai sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih ya. Jadi kita ini harus pahamin. Jangan kita dikit-dikit bid'ah, ajaran ruahan. Orang dulu itu udah benar. Karena apa? Lebih dekat beliau-beliau itu daripada para
wali. Lah kita ini jauh dari wali. Ya, sama wali kita nggak percaya, yang itu jauh. Kenapa yang lebih jauh lagi kok kita percaya? Ya, padahal al ulama itu para waris nabi, pewaris nabi, diwariskan oleh para nabi itu para wali, mengetahui tentang hukum-hukum Allah, baik yang zahir maupun yang batin, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, yang terlihat oleh kasat mata kita maupun yang tidak terlihat oleh kasat mata kita. Ilmunya diwariskan oleh para nabi, diwariskan kepada para wali-walinya yang dinamakan ulama. Al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris nabi. Nah, orang-orang kita tua kita dulu masih kental ngikutin. Kenapa? Beliau kumpul bersama para wali. Para wali bilang, yuk ruahan, ikut ruahan. Terus manut orang pakai mikir. Wong manut pasti selamat. Nah, zaman sekarang ibarat kata wis gak ada dalilnya bid'ah. Gak ada dalilnya bid'ah. Nih, buka dalilnya langsung. Yas'alunaka 'anil kulir min amri rabbih wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kecuali sedikit. Yang sedikit itu enggak dikasih ke kamu karena kamu orangnya ngeyel. Dikit-dikit aku kasih aja kepada orang yang kalem, yang mau bijaksana, kepada siapapun, yakni para wali-waliku, yakni para sunan-sunanku, yang aku berikan kepada mereka agar mereka paham tentang ruh sehingga bisa membimbing mereka ke jalan yang baik. Subhanallah. Segitu aja orang. Nah, nih ya. Jadi ini pancer 17 berapa? 8. Sekarang bulannya bulan ke-8. Nah, ini harus kita paham. Dan ayatnya itu pun menyimpulkan di ayat ke-8 ya, 5. Surat yang keberapa itu? Coba Al-Isra surat yang keberapa coba. Al-Isra itu surat keberapa? Ayo dilihat ya, surat keberapa? Di dalam surat Al-Isra, surat keberapa? Panjang amat. Surat keberapa? Paham kalian maksudnya? Surat Al-Isra menggambarkan tentang mi'rajnya Nabi, yakni tanggal 17. Surat ke-17. Nanti Ramadan turunnya Al-Quran pun tanggal 17. Ada apa di 17? Ini kudu paham. Kemerdekaan Indonesia pun tanggal 17. Ini udah pancar semua ya. Bulan Sabar di tanggal 17, yakni pancernya para arwah. Urusanmu udah kau duluin, keinginanmu udah kau duluin. Kau ingat saudaramu yang udah meninggal, dan satu hari kau lanjutkan kepada yang lainnya. Orang-orang yang udah meninggal kau doain. Dulu di tanggal 15 malam nisfu Saban kau berdoakan doa khusus diri kamu sendiri. Betul. Minta apa kemarin? Panjang umur. Buat siapa? Buat kita sendiri. Minta luasnya rezeki. Buat siapa? Diri kita sendiri. Buat minta kuatnya iman dan ketetapan iman. Buat siapa? Nah, sekarang ini saatnya kita berbagi kepada yang sudah tiada dari sebagian ahli kubur kita. Subhanallah. Ini awalnya tanggal 17 bertepatan di surah, ayatnya Allah gambarkan tentang ruh itu di surat yang ke-17 juga, yakni surah Al-Isra. Tadi sebenarnya saya dapat gambaran juga di 8 ayat 85-nya ini. Apa maksud di 85-nya? Ya, tapi tadi begitu saya ngebuka plek-plek tau blank, gak berani ngomong.
Ada maksudnya di situ. Apa maksud daripada Allah tuliskan di sini? Ada di ayat 85. Maka mari, Pak Ustaz, saya nggak bisa ngadain ruangan di rumah, bukan ngadain pesta. Kau bikin pesta sendiri. Caranya bagaimana Pak Ustaz? Selepas sholat 5 waktu, kirimkan Fatihah untuk para ahli-ahli kubur kalian. Pancarkan kode kemenangan, yakni dengan cara menancapkan bendera di tanggal 17 Agustus. Tancapkan bendera kemenangan di para arwah di depan rumah kita. Apa yang kita tancapkan? Suratul Fatihah harus ada di depan rumahmu untuk kode para ahli kubur. Nggak bisa Pak Ustaz ngadain ruang, nggak usah pusing, kita punya majlis, maka majlis ngadain. Maka tadi saya langsung tiba-tiba ya setelah khatamul Quran bangun tidur, langsung saya bilang, Bu, yang khataman Quran tadi ayo ditulisin ahli kuburnya, nanti yang malam juga nyusul, nanti kita iring bersama, kita doakan para ahli kubur. Insya Allah GPS-nya kumpul di Masjid Nurul Falah, biar nanti pulang ke rumah masing-masing. Alhamdulillah, titik kumpulnya Masjid Nurul Falah, titik kumpulnya Majlis Batawis Sadia. Nah, inilah semoga membawa nilai-nilai keberkahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa benar Pak Ustaz? Mohon maaf, ini itibar saya nggak bisa bicara. Ini itibar saja dulu ya, di tahun 2005 ini al-fakta, bukan sekedar fiktif. Ya, disering ya, di tahun 2002, 2003, 2005. Yang lebih jelas banget itu di tahun 2005. Itu malam takbiran, persis malam takbiran kondisinya. Ya, tiba-tiba ada seorang nenek sama seorang wanita nangis depan rumah. Tolong saya Pak Ustaz. Ini siapa? Saya nggak kenal. Ya saya luntang lantung. Kenapa luntang lantung? Mau pulang malu nggak bawa apa-apa. Ada keluarga main ke rumah kita, pengen pulang, ibarat kata nggak dikasih bingkisan, malu kagak? Masya Allah. Dia pulang nggak bawa apa-apa, malu sedikit. Kenapa nek? Cucu saya nggak ada yang baca Quran, bahkan puasa aja kagak. Nggak ada yang ngajiin, nggak ada yang tadarusin, nggak ada yang bacain Quran, maka saya nggak bawa apa-apa pulang Pak Ustaz. Saya minta dari Pak Ustaz. Pak Ustaz nggak punya apa-apa. Buru-buru ngasih kalian buat beli baju aja susah. Malam takbiran kan akhirnya baju gitu. Ya, boro-boro buat ngasih kalian buat beli baju aja susah. Nggak punya. Pak Ustaz punya banyak, minta saya. Ya udah. Kalau demikian, nah ini dua-dua saya kasih. Ya, suratul Fatihah. Semoga Fatihah ini bisa membantu Anda pulang ke sana dan tidak membuat kalian malu. Siap Pak Ustaz. Saya bacakan suratul Fatihah, tiba-tiba itu selain suratul Fatihah berubah menjadi selendang dan bingkisan, sehingga dia bisa pulang ke alam arwah, kembali ke alam kubur dengan membawa bekal dari dipaksa. Karena nyaksiin sendiri. Ya. Jadi apapun yang kita bacakan Fatihah kita untuk para ahli kubur kita, itu buat bingkisan buat mereka, kebahagiaan buat mereka, selendang simbol daripada bendera agar mereka tahu ulang-ulang. Makanya kalau orang meninggal itu disimbolin dengan pakai bendera. Bendera apa? Kuning. Ternyata selendang untuk pulang ke sana itu pakai selendang warna kuning. Udah paham ya, bikin juga ringkas sedikit biar kita nggak gampang-gampang tertipu sama orang-orang mengatakan bid'ah, sehingga kita tidak lagi mengadakan masalah ruangan. Nggak bisa ngadain ruangan, majlis ngadain ruangan. Ya, nggak usah khawatir, kita sama-sama semuanya membawa kepada kebenaran yang dibawa oleh para nilai-nilai para orang ulama-ulama terdahulu. Ya, jangan sampai hal ini hanya sekedar sebagai cuman ladang makan, bukan, tapi ladang ilmu yang luar biasa. Jadi Fatihah kita ini nyampe insya Allah. Apalagi kita ini punya niatan insya Allah. Ya.
khatmil Quran Sabtu ini sama Sabtu yang akan datang kita kirimkan pahalanya untuk para arwah yang telah mendahului kita insya Allah. Semoga kita bahagia, beliau-beliau juga yang sudah dijemput oleh Allah bahagia. Kenapa demikian? Al-qubru zulmatun wa nuruhu qira'atul Quran. Kubur itu gelap, cahayanya adalah membaca Al-Quran. Terangilah mereka semua, kalau pulang kagak nyasar karena punya cahaya Al-Quran, bisa pulang ke alamat rumah kita insya Allah. Kelihatan dia bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat dia. Ruh bisa melihat kita, tapi kita tidak akan bisa melihat ruh. Kenapa? Ruh itu kasat mata. Ya, tapi ruh bisa melihat kita. Kenapa? Karena kita masih punya jasa. Itu. Tapi jangan ngomong sendiri ya. Jangan ngomong sendiri. Ngomong sendiri. Enggak, saya lagi ngomong sama suami saya yang udah meninggal. Enggak gitu maksudnya. Maksudnya ngobrol itu dengan kirim Fatihah, kirimin doa, kirimin tahlil, baca sendiri di rumah ya. Kalau kita ada rezeki, ajak yang lainnya dengan mengadakan ruahan ya. Nanti habis acara ruahan apa acaranya? Unggahan. Apa maksud kalimat unggahan? Cawis-cawis saudara kita udah mau pulang, sebelum dia pulang saya siapin dulu bekalnya. Ada yang datang ke IT, saya buat apa? Kesian mama mau pulang belum beliin oleh-oleh, yang akhirnya ada acara unggahan. Betul? Itu ngantar pulang para ahli kubur biar gak kayak tadi nangis gak ada kiriman apa-apa. Hanya di Masjid Nurul Falah yang ada tahlilan setiap malam Jumat walaupun di bulan suci Ramadan. Lihat masjid-masjid yang lain karena berlandaskan ini. Berawal dari ketuanya kakak saya, yakni Bapak Isra Mahfudin. Saya bilang tahlilan setiap malam Jumat, sehingga mereka yang nggak bisa pulang membawa bekal doa-doa dari para saudara-saudaranya ketika mau sholat taraweh. Tuh Masjid Nurul Falah, kenapa malam Jumat nggak ada yang tahlilan sendiri kalau Ramadan? Betul nggak Bu? Tuh langkahnya biar yang nggak bisa pulang bisa mampir ke Nurul Falah. Di Nurul Falah banyak bingkisan. Alhamdulillah, segitu aja kok repot bawa sasaran ya, bawa sasaran sehingga kita bisa ikhlas dalam beramal dan amal kita bisa membawa kita selamat, juga bisa membawa saudara-saudara kita yang telah dijemput oleh Allah selamat di dini wa dunya wal akhirah.